Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin membagikan sebuah pembalikan, penggiringan, propaganda yang dilakukan siapa? Orang hebat di Indonesia. Profesor Malan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Katanya hak angket tidak akan bisa merubah hasil pilpres ataupun katanya ini cara pembelokan. Nanti saya kutipkan video sama kawan-kawan di mana letak pembelokan fakta sama dia ataupun penggiringan opini. Memang begitu kerja pengacara. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Itu cara pengacara di seluruh di seluruh dunia, di seluruh angkasa juga begitu. Dan ini pengacara dari omon-omon sudah mulai mengarahkan narasi dan mengarahkan propaganda penggiringan opini bahwa hak angket sekarang itu tidak akan merubah hasil pemilu. Sangat bisa merubah hasil pemilu, bahkan menjatuhkan presiden pun hak angket itulah. Nah, untuk membantahnya kita lihat videonya. Tapi dulu sebelumnya saya katakan kepada kawan-kawan, Gus Dur itu jatuh karena hak angket. Ingat itu, tidak berapa lama jatuh langsung. Jangankan merubah hasil pemilu, menjatuhkan presiden yang sedang berkuasa itu dari hak angket itu. Itu secara konstitusi. Nah, ada pembelokan faktanya nanti. Ingat cara pembelokan faktanya yang narasinya bahwa KPU itu adalah independen katanya. Di situ pembelokan faktanya. Ada undang-undang yang dilihatnya di situ. Undang-undang apa? Sebenarnya ada lebih tinggi undang-undang dasar namanya. Ada cuma 3 badan di Indonesia ini. Ini kunci dulu pertama sama kawan-kawan biar kita bisa melihat secara clear. Di Indonesia ini hanya 3. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Eksekutif itu siapa? Presiden dan jajaran ke bawah, seluruh pemerintahan. Yudikatif siapa? Kehakiman, jaksaan, dan lain-lain. Kemudian siapa lagi? Legislatif, DPR. Itu cuma di Indonesia yang diakui undang-undang. Dia kategorikan ke satu lagi independen. Kemana independennya? Itu nggak tahu kita. Undang-undang mana nih pakai Yusril? Undang-undang angkasa luar. Nah ini, tapi tengok dulu video. Nanti saya jelaskan kepada kawan-kawan. Kita sebagai pendukung Anies Baswedan menyimak orang-orang yang tidak beres di Indonesia ini hebat, pintar, tapi pintar membolak-balikkan fakta. Ini videonya. Simak di situ. Cara dia menarasikan, misalnya katanya, ada kata-katanya misalnya nanti yang akan saya cuplikan sama kawan-kawan. Misalnya begitu katanya. Kan dari situ dia berpijak mendalilkan segala macamnya ke atas. Ini dia videonya. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. Ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nampak di situ kan? Nampak di situ. Dia mengatakan misalnya KPU itu udah independen. Misalnya pelanggaran presiden segala macam, eksekutif pemerintahan melanggar. Atau orang akan dipidana kalau dia memasukkan program kayak Sirekap itu. Itu yang sekarang ditembak. Di situ letak permasalahan semuanya. Itu yang dinarasikannya. Dan terakhir dia mengatakan tidak akan mungkin merubah hasil pemilu. Tunggu dulu kawan-kawan. Kita ambil ke dasar balik. KPU itu independen, tapi dia memakai uang negara. Fungsi DPR budgeting namanya. Kalau budgetingnya dari situ DPR akan masuk nanti. Uang negara dipakai oleh KPU untuk melaksanakan pemilu. Itu wajib diawasi oleh DPR. Dan Sirekap ini wajib juga diawasi oleh DPR karena itu memakai uang negara. Programnya itu, program Sirekap itu kan ditenderkan. Biayanya ke ITB 3,5 miliar. Itu wajib diketahui oleh DPR.
Untuk apa? Seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk siapa aja? Untuk KPK kah? Untuk siapa saja? Itu ada budgeting, pengawasan budgeting namanya dari DPR. Dari situ aja DPR masuk, sudah habis itu semuanya. Belum lagi begini, KPU itu siapa yang mengangkat? Siapa yang mengangkat? Yang melantik pemerintah. Artinya dia bagian dari pemerintah. Karena undang-undang mengatakan, pemerintahlah yang menyelenggarakan pemilu. Itu valid. Jangan termakan dengan pembelokan-pembelokan. Pemerintah itu siapa? Maka ditunjuknya badan KPU. Itu pemerintah yang mengadakan sekarang itu. Yang mengadakan pilpres itu panitianya, wasitnya. Dia yang menunjuk. Tidak ada independen di situ yang dinarasikan begitu. Undang-undang apa yang dipakai oleh Yusril Mahendra itu? Beginilah kualitasnya profesor-profesor kita yang sudah terkontaminasi. Dicari yang tidak logika. Yang ujung-ujungnya katanya hasil dari real KPU si rekap yang omon-omon itu tidak akan berubah. Sangat berubah kawan. Udah jelas yang membuatnya bermasalah semua. Udah pasti DPR akan membuat yang namanya hak interpelasi, pemaksulan dan macam-macam nantinya. Dia hanya membelokkan narasi, ingat, propaganda, penggiringan narasi. Dan itu memang kerja pengacara, apalagi pengacara dalam tanda kutip, pengacara yang culas-culas, hebat, pintar, dan punya nama, tapi otak kurang. Artinya tidak punya etis, tidak punya etika. Itu yang saya maksudkan. Ada undang-undang lebih besar dari situ, sebenarnya yang tidak dicermati, yang akan dikibulinya, yang akan ditutupnya kepada hakim-hakim, yang kepada kita sebagai pendukung-pendukung Anies dan Ganjar dan lain-lainnya, yang dirugikan oleh sikap. Artinya begini menurut dia, terima aja lah, kalah ya kalah aja. Itu maksud dia, itu yang kita bongkar di sini.